Oke, baik, selamat pagi semuanya. Ya, pada pagi hari ini ya kita akan bersama-sama mempelajari terkait dengan etika profesi rekam medis. Ya, jadi ya kita akan mempelajari terkait dengan etika profesi rekam medis. Oke. Terkait dengan etika profesi rekam medis, maka ya nanti larinya terkait dengan kode etik ya, terutama kode etik perekam medis dan informasi kesehatan. Ya. Nah, yang pertama, ya, etika profesi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu etikos. Ya. Etikos itu mempunyai arti yaitu kebiasaan yang baik ataupun yang layak. Ya. Pengertian yang dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat, ya, perilakunya, sikapnya, ya, berkaitan dengan kelakuan yang baik. Etika itu sendiri, ya, merupakan suatu ilmu yang membicarakan terkait masalah perbuatan ataupun ya tingkah laku masyarakat, ya. Jadi ya etika ya adalah ilmu yang membicarakan terkait dengan perbuatan ataupun tingkah laku masyarakat. Etika ini juga berdasarkan norma-norma ataupun nilai-nilai ya yang berpola pada tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan jasa kepada masyarakat. Kalau rekam medis, maka memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang melakukan pengobatan, ya. Contoh ya petugas rekam medis yang memberikan ya pemulir ya di bagian pendaftaran terkait identitas pasien yang akan melakukan pengobatan ya atau yang membutuhkan pelayanan kesehatan, ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan etika profesi. Di dalam rekam medis ya dalam memberikan pelayanan kesehatan, maka ada etika profesi yang harus kita junjung tinggi ya supaya dalam memberikan pelayanan kesehatan itu benar-benar sesuai dengan etika profesi perekam dan informasi kesehatan. Nah, itu. Ya, ini adalah berkaitan dengan etika profesi rekam medis. Kemudian ya kita lanjut yang lebih luasnya lagi ya. Etika itu juga berhubungan dengan pengetahuan. Ya. Kalau Anda profesi rekam medis, maka pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kesehatan maka berhubungan dengan rekam medis itu. Ya, jangan sampai memberi pelayanan yang di luar rekam medis, maka itu tidak sesuai dengan etika profesi rekam medis. Ya. Kemudian etika itu juga berkaitan dengan falsafah hidup. Ya. Kemudian mempunyai kekuatan moral. Ya. Kemudian etika itu juga ada sistem nilainya. Ya. Kemudian etika itu juga ada kesepakatan. Ya. Kemudian etika itu juga ada himpunan hal-hal yang diwajibkan. Ya, dalam arti hal yang diwajibkan ini adalah perilaku yang baik. Ya. Kemudian sudah mempunyai kesepakatan bersama-sama maka dijunjung tinggi etika itu, ya. Kemudian etika itu juga mempunyai larangan untuk suatu kelompok atau masyarakat, ya. Jadi hal-hal yang negatif atau perilaku yang negatif itu tidak boleh dilakukan, maka dia mempunyai larangan. Ya. Kemudian etika itu bukan hukum atau undang-undang, ya. Etika itu bukan hukum maupun undang-undang, ya. Jadi inilah berkaitan dengan perilaku manusia itu sendiri. Oke, kemudian kita lanjut terkait dengan norma. Ya. Norma itu ya kalau kita melihat dari segi agama, maka dia itu adalah berpangkal kepada kepercayaan ya kita masing-masing atau kepercayaan adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Ya.
Kemudian ya, kalau kita melanggar norma agama, ya, maka berarti pelanggaran terhadap perintah Tuhan itu sudah kita lakukan. Kalau kita melanggar norma agama, maka kita melanggar dari perintah Tuhan. Gitu. Kemudian norma dari segi kesusilaan. Ya. Kalau kita melihat dari segi kesusilaan, maka norma ini adalah berpangkal pada hati nurani manusia itu sendiri. Ya. Dari hati nurani itu mempunyai agar ya melakukan perbuatan yang baik. Yang jelek tidak dilakukan atau yang jelek dihilangkan saja. Jadi kita harus berperilaku yang baik. Kemudian norma dari segi kesopanan. Ya. Kalau kita berbicara terkait dengan kesopanan, maka norma ini akan timbul di dalam masyarakat itu sendiri ataupun dalam individu itu sendiri. Nah, dalam arti dia akan mengatur terkait dengan sopan santun dan berkaitan dengan perilaku. Ya. Jadi kalau nilai atau norma kesopanan ini sudah tertanam pada diri kita sendiri, ya maka ya sopan santun dan perilaku yang baik itu akan mengalir secara alamiah. Ya. Jadi ini adalah terkait dengan norma kesopanan. Kemudian ya ada norma hukum. Ya. Terkait dengan norma hukum, maka kumpulan norma dalam masyarakat ini terbentuk karena adanya pergaulan. Ya, pergaulan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ya. Atau kumpulan norma dalam masyarakat yang diciptakan oleh yang berwenang. Ya, misalnya kalau dalam suatu desa maka ada kepala desa. Ya, dengan perangkat desanya yang terdiri dari ya ada kepala dusun, kemudian ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, kemudian juga ada tokoh adat. Nah, ini ya nanti akan diciptakan atau dibuatkan ya aturan yang berwenang supaya tidak melanggar norma di desa tersebut. Nah, ini adalah berkaitan dengan norma. Ya. Kemudian kita lanjut ya terkait dengan persamaan ya dan perbedaan etika profesi dan hukum. Ya. Yang pertama kita lihat dari etika profesi. Ya. Persamaan etika profesi dan hukum itu keduanya merupakan norma yang mengatur perilaku manusia dalam berkehidupan bermasyarakat. Nah, itu kesamaannya, ya. Etika profesi dan hukum ini ya mempunyai ya norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Itu kesamaannya. Kemudian kita lihat perbedaannya, ya. Dari segi etika profesi, dia ini hanya mengatur perilaku pelaksana atau pengemban profesinya. Jadi berkaitan dengan profesi. Ya, sedangkan hukum mengatur perilaku manusia pada umumnya. Ya. Terus perbedaan selanjutnya adalah dari aspek etika profesi dibuat berdasarkan konsensus di antara para pelaksana. Ya, kemudian kalau dia hukum ya dibuat oleh lembaga resmi negara yang berwenang bagi setiap orang. Nah, itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah pada etika profesi perbedaan sifat sanksinya hanya moral psikologis. Ya, sedangkan hukum sifat sanksinya berupa jasmani ataupun material. Nah, itu. Kemudian perbedaan dari etika profesi pada macam sanksinya dapat berupa diskreditasi profesinya, ya dari segi etika profesinya. Sedangkan dari hukum itu adalah macam sanksinya dapat berupa pidana, perdata, ya terkait dengan tindakannya itu. Ya, kemudian
Ya, etika profesi pada perbedaan kontrol dan penilaian atas pelaksananya dilakukan oleh ikatan profesi tersebut. Kalau dia rekam medis, maka ikatan profesi rekam medis yaitu Pormiki. Ya, kalau dia dari aspek hukum, maka kontrol penilaian dilakukan oleh masyarakat ataupun lembaga resmi penegak hukum itu. Nah, ini adalah berkaitan dengan persamaan dan perbedaan antara etika profesi dan hukum. Ya, ini adalah contohnya saja. Ya, lebih banyaknya nanti ya silahkan ya baca sumber-sumber yang lain ya berkaitan dengan etika profesi rekam medis. Ya. Oke, kemudian kita lanjut profesi. Ya. Profesi itu sendiri merupakan suatu ya pengakuan ya sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Kalau rekam medis maka profesinya atau pengakuannya berdasarkan ilmu rekam medis. Ya. Ciri-ciri pekerjaan profesi itu sendiri ya diantaranya adalah mengikuti pendidikan sesuai dengan standar nasional. Ya, kalau rekam medis, kalau D3 rekam medis, nanti profesi rekam medis maka mengikuti ya kurikulum pendidikan sesuai dengan standar nasional. Ya. Kemudian ya pekerjaannya berlandaskan etika profesi. Ya kalau Anda ya bertugas memberikan pelayanan kesehatan ya terutama di rumah sakit, puskesmas ataupun pelayanan kesehatannya, maka Anda berdasarkan etika profesi rekam medis karena Anda profesinya rekam medis. Ya. Berbeda nanti kalau Anda di masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga, mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan pribadi. Nah, ini berkaitan dengan profesi itu yang diutamakan. Terus yang keempat, ya, pekerjaannya legal. Ya, kenapa? Sudah mempunyai ijazah, sudah disumpah sesuai dengan etika profesi masing-masing. Ya, kalau rekam medis ya maka disumpah profesi rekam medis. Ya. Kemudian ya anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat. Ya, selama-lamanya akan kita pelajari terkait dengan keilmuan rekam medis. Ya, kemudian selanjutnya adalah anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi profesi. Ya, jadi ada ikatan profesi. Nanti kalian ya wajib gabung di profesi rekam medis yaitu Pormiki. Ya, nanti wajib ya. Kalau sudah bergabung di situ maka mempunyai kartu ya rekam medisnya profesi Pormiki. Ya, ini berkaitan dengan profesi rekam medis. Ya. Kemudian kita lihat tenaga profesi. Ya. Terkait dengan tenaga profesi ini, maka dia mempunyai pendidikan ya di lembaga pendidikan ya seperti pendidikan tinggi. Maka dia mempunyai ilmu dan teknologi yang spesialistik. Ya, kalau dia rekam medis, maka dia spesialis di rekam medis. Itu. Kemudian wajib dikuasai dalam menjalankan profesinya. Ya, wajib dikuasai dalam menjalankan profesinya. Kemudian ya kegiatannya ini ya seorang tenaga profesi ini bertanggung jawab secara hukum ya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ya kalau rekam medis maka di pelayanan kesehatan. Ya. Kemudian ya terikat dalam kode etik profesi. Jadi kita ya menjalankan tugas kita dalam pelayanan kesehatan ya berkaitan dengan rekam medis maka terkait dengan kode etik profesi rekam medis. Ya, jangan di luar itu. Ya. Kemudian menjaga dan meningkatkan citra ya dan kemampuan profesi sesuai dengan idealisme, sesuai dengan keilmuan. Ya, jadi kita harus profesional juga dalam ya meningkatkan citra pelayanan dan seterusnya sesuai dengan keilmuan ya. Jangan sampai memberi pelayanan di luar keilmuannya itu yang salah. Ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan. Ya, kalau meningkatkan pengetahuan ini, ya, kalau Anda sudah dapat ilmunya di dalam pendidikan selama 3 tahun,
tetapi Anda nanti sudah selesai bekerja, maka kalau ada pelatihan, workshop, seminar, silahkan Anda mengikutinya. Artinya apa? Meningkatkan pengetahuan Anda keterkaitan dengan keilmuan yang baru. Nah itu, ya, baik itu dalam bentuk seminar, workshop, ya, bintek atau bimbingan teknis dan seterusnya di ranah rekam medis. Ya, nanti silakan Anda mengikutinya. Ya. Kemudian kita lanjut, ya. Nah, ini adalah kemampuan keprofesionalnya seharus dibuktikan melalui suatu sistem pengujian formal atau yang diakui oleh yang berwenang atau perhimpunan keprofesian yang bersangkutan. Contohnya adalah mempunyai STR. Jadi Anda nanti harus ada ikut UKOM, ya, ujian kompetensi terkait dengan ya rekam medis. Nah, ini maka Anda sah atau legal diakui oleh keprofesiannya. Ya. Kemudian nanti Anda sebagai yang orang profesional dalam rekam medis, maka harus bertanggung jawab, ya, harus bertanggung jawab itu terhadap kegiatan keprofesian yang dijalankan. Ya, jangan sampai Anda tidak bertanggung jawab sesuai dengan ya profesi Anda dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Ya. Jadi ini harus Anda perhatikan benar-benar. Oke, kita kembali lagi ya. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran, Pak. Ya, tadi mati lampu. Oke, baik, kita lanjut lagi. Ya. Oke, ini sampai mana tadi ya? Oh gitu. Kasih di masnya kan. Oh ya tuh. Nanti langsung isi di situ template-nya. Kakak ketik di situ. Isi di situ nanti dia terprint sendiri. Kalau udah selesai itu tergabung sendiri kakak print. Jadi kayak ringkasan tuh ada sendiri di. Oke, kita lanjut ya. Terkait dengan kemampuan profesional rekam medis ini dibuktikan dengan Anda mengikuti ya UKOM uji kompetensi. Ya. Jadi Anda nanti ya kalau Anda sudah selesai ya melaksanakan pendidikan atau masa pendidikannya nanti, maka Anda harus mengikuti UKOM. Ya. Ini disertai dengan adanya keluar STR, maka Anda layak sebagai seorang rekam medis dan bisa melaksanakan atau melakukan pelayanan kesehatan di bidang rekam medis. Nah itu. Ya. Kemudian nanti Anda juga disebut sebagai tenaga rekam medis yang profesional. Dalam arti Anda harus bertanggung jawab secara hukum terhadap kegiatan keprofesian Anda. Ya, yang Anda kerjakan, yang Anda jalankan, terutama di pelayanan kesehatan. Ya. Jadi hal-hal seperti ini memang harus Anda lakukan. Ya, kalau Anda sudah mengikuti UKOM, Anda layak dinyatakan lulus, kemudian Anda mendapatkan STR, maka Anda bisa melakukan pelayanan kesehatan di bidang rekam medis ya untuk melaksanakan terkait dengan profesional Anda di dalam bidang rekam medis. Nah itu. Oke ya. Kemudian seorang profesional ya terkait dengan tenaga kesehatan, terutama pada tenaga rekam medis, maka harus menambah pengetahuan atau wawasan, ya. Terus meningkatkan kemampuan Anda di bidang rekam medis. Kemudian terkait dengan etika profesi juga Anda harus merubah sikap dan berperilaku ya sesuai dengan etika profesi rekam medis, ya. Kemudian Anda dikatakan seorang profesional, maka Anda mengamalkan dan menambah pengalaman Anda di bidang rekam medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Nah itu. Ya, maka jadi minimal 4 ini Anda kuasai, Anda terapkan, maka Anda dikatakan seorang yang profesional. Ya, itu. Oke, kemudian kita lanjut terkait dengan unsur-unsur profesi. Ya.
unsur-unsur profesi itu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Ya. Jadi Anda mempunyai pengetahuan di bidang rekam medis. Kemudian Anda melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang rekam medis, maka mempunyai keterampilan rekam medis juga. Ya, selanjutnya ya, unsur-unsur profesi itu kita lihat juga pada sikap dan perilaku. Ya. Sikap Anda memberikan pelayanan kesehatan, ya, memang harus dijaga benar-benar sikapnya itu. Ya, demikian pada perilaku juga. Ya. Jadi, ya terkait dengan pengetahuan, sikap dan perilaku ini dalam memberikan pelayanan kesehatan benar-benar harus Anda terapkan. Ya, jangan sampai mempunyai pengetahuan yang bagus, yang tinggi, yang banyak terkait dengan rekam medis, tetapi sikap dan perilakunya yang jelek. Nah, itu percuma saja. Ya, seharusnya ketiga hal ini benar-benar Anda lakukan. Anda terapkan. Pengetahuannya baik, sikapnya bagus, perilakunya juga bagus. Ya, jangan sampai mempunyai pengetahuan yang baik, sikap yang baik, tapi perilakunya yang jelek. Ya, nah ini yang salah. Jadi unsur-unsur profesi ini memang harus diterapkan. Ya. Terus selanjutnya terkait dengan unsur-unsur profesi itu adalah pengalaman dan pengamalan. Ya. Pengalaman di bidang rekam medis itu juga harus Anda ya terapkan dalam memberikan pelayanan. Ya, kalau pada saat ini Anda baru semester 1 ya belum mempunyai pengalaman. Tetapi nanti pada proses pendidikan Anda diturunkan untuk praktek ke lapangan setiap semesternya, maka Anda paling tidak mempunyai pengalaman dalam melakukan pelayanan di bidang rekam medis. Nah, itu. Ya. Nanti ini adalah sebagai ya pengalaman Anda untuk bekerja. Ya, setelah mempunyai pengalaman ya dalam melakukan praktek di bidang rekam medis di pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas, nanti dilakukan pengamalannya ya atau dilakukan praktiknya pada saat Anda bekerja nanti. Nah, itulah gambaran ya Anda di dunia kerja nanti, walaupun ya praktiknya nanti hanya 1 bulan ya, tetapi ya ilmu di bidang rekam medis harus Anda tingkatkan, harus Anda kuasai dan Anda amalkan nanti ya. Oke. Rekam medis ya mempunyai organisasi ya. Organisasi profesi rekam medis itu disingkat dengan Formiki. Ya. Formiki itu sendiri merupakan perhimpunan profesional perekam medis dan informasi kesehatan Indonesia. Ya, ini adalah kepanjangan dari Formiki. Jangan sampai tidak mengetahui atau lupa kepanjangan dari Formiki. Ya, ini adalah ya profesi Anda sendiri, profesi rekam medis. Ya, maka disebut dengan Formiki. Ya, saya ulang lagi, Formiki itu adalah perhimpunan profesional perekam medis dan informasi kesehatan Indonesia. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, Formiki ini berdiri ya pada tanggal 18 Februari ya 1989. Ada yang belum lahir kan? Ya. Dia ini adalah DPP-nya berkedudukan di Jakarta. Ya. Kongres yang pertama di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 1992. Ya. Kemudian nanti kongres yang kedua itu di Jogja dilakukan pada tanggal 5 sampai 7 Desember 1995. Ya, kemudian yang ketiga itu di Surabaya. Terus yang keempat itu di Denpasar. Ya, kemudian yang kelima di Semarang. Ya, dan keenam Bandung, ketujuh di Pontianak, ya, di Pontianak pernah dilakukan kongres Formiki, kemudian ke-8 Makassar, ya, kemudian ke-9 di Medan 2018 yang lalu, ya.
itu sudah dilakukan. Ya, ini adalah Kongres Permiki yang pernah dilakukan. Ya. Terakhir kalau tidak salah di Banjarmasin kalau tidak salah ya. Oke, kemudian ya tujuan dari Permiki itu sendiri adalah membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sistem kesehatan nasional dengan membina dan mengembangkan sistem rekam medis dan manajemen informasi kesehatan. Jadi, ya, Anda bertugas sebagai seorang rekam medis dengan melihat ya tujuan dari Permiki itu sendiri atau profesi dari rekam medis itu sendiri, maka kita tenaga rekam medis membantu dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam sistem kesehatan nasional. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengembangkan disiplin ilmu rekam medis dan informasi kesehatan. Ingat, kalau sudah berkaitan dengan ilmu rekam medis, maka yang dikembangkan adalah ilmu rekam medis itu sendiri. Ya. Jadi jangan mengembangkan keilmuan yang lainnya itu. Ya, jadi harus sesuai dengan profesi, etika, rekam medis itu sendiri. Ya, jangan sampai nanti Anda menyuntik itu salah. Ya, nanti Anda kena hukum. Ya, salah Anda lakukan. Itu tidak sesuai dengan etika profesi rekam medis. Ya. Terus yang ketiga adalah memperjuangkan kepentingan profesi dan para anggotanya. Ya. Jadi harus bersama-sama ya untuk memperjuangkan kepentingan profesi dan para anggotanya sesuai dengan tujuan dari Permiki itu sendiri. Ya. Di bidang rekam medis, maka ikatan profesinya itu adalah Permiki. Jadi ini harus di luar kepala ya. Jangan sampai ditanya nanti apa ikatan profesinya nggak tahu, nah itu yang salah. Ya, jadi ikatan profesi rekam medis itu adalah Permiki. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah kedudukan DPD Permiki ya, Dewan Perwakilan Daerah Permiki di setiap provinsi ya, di antaranya ya DKI Jakarta ya, kemudian Banten, Jawa Barat dan seterusnya. Ya, hampir semua ada di setiap provinsi. Ya. Kita lanjut. Nah, kode etik perekam medis dan informasi kesehatan. Nah, ini adalah berdasarkan muka mindahnya, ya. Maka kewajiban umumnya itu adalah pada pasal 1 dan 3. Ini terkait dengan kode etik. Kemudian kewajiban profesi itu pada pasal 4. Ya. Kewajiban dalam berhubungan dengan profesi dan instansi lain itu pada pasal 5. Ya, pada kode etik perekam medis dan informasi kesehatan. Terus kewajiban untuk diri sendiri itu ada pada pasal 6. Ya, kemudian nanti ada penutup itu pada pasal 7. Nah, ini terkait dengan kode etik perekam medis dan informasi kesehatan Indonesia. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Mukadimahnya ini adalah bahwa ya, memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu tujuan nasional yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Ya, nah ini adalah penjelasannya. Intinya di sini adalah sebagai seorang rekam medis, maka kita akan memberikan pelayanan kesehatan sebagai dari wujud dari kesehatan ya maupun kesejahteraan nasional, dalam arti mempunyai andil yang besar dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya. Dalam hal ini bahwa ya, rekam medis itu mempunyai aspek yang sangat penting, terutama dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Ya, rekam medis ini juga dalam memberikan pelayanan kesehatan baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lainnya. Ya, maka dia juga akan sangat penting
ya, terutama dalam mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan. Nah, ini ya hal-hal yang seperti ini memang harus kita ya ingatkan, ya harus kita cermati ya supaya ya pelayanan kita itu mempunyai pelayanan yang profesional. Dalam arti ya dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan etika profesi rekam medis. Nah, itu ya. Nah, ini adalah lanjutannya tadi ya. Dalam kongres pertama Pormiki ya menyepakati bahwa kode etik profesi rekam medis dan informasi kesehatan itu ya mempunyai pelayanan dan bertanggung jawab pada tindakan profesi rekam medis baik kepada profesinya, pasien maupun masyarakat luas. Nah, itu intinya di situ. Ya, nanti tujuan akhirnya adalah meningkatkan ya pembangunan kesehatan. Nah, itu terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan ya masyarakat. Nah, itu. Ya. Oke, kemudian ya ini ada terkait dengan ya bab 1 kewajiban umum pasal 1 ya. Di dalam melaksanakan tugas profesi, setiap pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan selalu bertindak demi kemuliaan diri. Ya, profesi dan organisasi Pormiki. Ya. Jadi Anda nanti wajib bergabung di Ikatan Pormiki. Ya. DPC Kabupaten Sintang itu sudah ada ya dan sudah dibentuk. Ya, nanti silahkan Anda ya melakukan ya registrasi terkait dengan keanggotaan Pormiki. Ya, karena Anda kan seorang rekam medis, maka wajib ya bergabung dalam ikatan atau organisasi Pormiki. Ya, ini kewajiban umumnya. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Yang ketiga, setiap pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan itu lebih mengutamakan pelayanan daripada pendapatan material. Artinya apa? Memberikan pelayanan yang profesional itu yang kita utamakan, ya. Itu. Yang keempat, setiap pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan selalu menyimpan dan menjaga rekam medis serta informasi yang terkandung di dalam ya sesuai dengan prosedur manajemennya. Artinya apa? Isi dalam rekam medis itu atau isi dari berkas pasien itu jangan Anda sebarluaskan atau Anda ya postkan di sosial media, itu yang tidak boleh. Ya. Itu adalah rahasia. Ya. Itu semua ya, semua orang tidak boleh melihat ya terkait dengan dokumen rekam medis. Ya, kecuali petugas yang sudah disumpah ya terkait dengan profesi rekam medis. Nah, itu baru boleh. Ya. Dan petugasnya itu adalah khusus rekam medis yang boleh. Ya, kalau sudah dikembalikan dari pelayanan kesehatan, ya. Orang lain tidak boleh melihatnya itu. Ya. Kemudian yang kelima, ya, setiap pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan. Nah, ini terkait dengan dokumen rekam medis harus sifatnya rahasia. Ya, kenapa? Karena kita menjaga terkait dengan identitas pasien, hak-hak pasien. Ya. Jadi tidak boleh disebarluaskan, apalagi dipoto kemudian disebarkan luas dengan media sosialnya, itu yang tidak boleh. Ya. Kemudian, ya, setiap pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan itu juga ya, selalu melaksanakan tugas yang dipercayakan pimpinan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, teliti dan akurat. Ya. Jadi, ya, kalau kita dipercaya oleh pimpinan melaksanakan tugasnya di rekam medis, maka kita harus mempunyai tanggung jawab. Ya, ingat sebelum melakukan ya penyimpanan berkas, maka kita harus teliti lagi melihat apakah identitas pasien itu sudah diisi 100% atau belum. Maka harus diteliti lagi. Ya, terkait dengan nama, ya, tempat tanggal lahir, alamat, ya, dan seterusnya harus diisi lengkap. Ya, jangan sampai tidak lengkap. Nah, itu.
Ya, nanti kalau sudah dikembalikan ke petugas rekam medisnya, maka harus bertanggung jawab penuh terhadap berkas yang sudah dikembalikan. Ya, ingat sebelum melakukan penyimpanan berkasnya, maka harus dilihat kembali, diteliti. Nah, kalau kurang lengkap, ya terkait dengan catatan, ya pelayanannya di ruang, misalnya pasien dirawat inap di ruang pelayanan, ya di ruang rawat inap, maka minta petugasnya yang di sana untuk melengkapinya. Ya, jadi seorang petugas rekam medis ya harus seperti itu supaya teliti. Ya, kemudian akurat. Ya, terkait dengan keakuratan bahwa benar-benar tindakan medis itu benar-benar sudah dilaksanakan. Jangan sampai tindakan medis itu belum dilaksanakan tapi sudah dicatat. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi harus divalidasi lagi kepada petugas, ya. Ya, kepada petugas baik itu di tugas pelayanan ya registrasi atau pendaftaran ya maupun kepada petugas pelayanan yang di ruang perawatan. Nah itu ya. Maka di situ pada pasal 6 poin 6 itu bertanggung jawab teliti dan akurat. Tuh. Nah, kalau di bab 2 pasal 2 ini terkait dengan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kode etik. Nah, ini adalah menerima ajakan kerjasama seseorang atau organisasi untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku. Nah, ini. Ya, inilah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kode etik. Salah satu contohnya seperti itu. Ya. Melaksanakan pelayanan bertentangan dengan standar profesi yang berlaku. Nah, itu bertentangan dengan kode etik profesi. Nah, itu yang tidak boleh. Dan seterusnya. Kalau bab 3, pasal 3 ini adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional, ya baik anggota maupun organisasi, ya dalam hal ini meningkatkan pengetahuan. Kalau Anda sudah mendapatkan ilmu rekam medis selama pendidikan, kalau D3 selama 3 tahun, ya setelah itu Anda bekerja, Anda perlu meningkatkan pengetahuan seperti mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, ya mengikuti BIMTEK atau bimbingan teknis, mengikuti workshop ya terkait profesi Anda yaitu di bidang rekam medis. Ya, nanti setelah Anda ya melakukan itu maka diterapkan juga ya di dalam Anda memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian yang keempat, kewajiban profesi. Ya. Kewajiban profesi pada pasal 4, setiap pelaksana rekam medis dan informasi kesehatan ya wajib mencegah terjadinya penyimpangan kode etik profesi. Ya. Anda sebagai seorang rekam medis wajib mencegah hal itu. Ya, supaya penyimpangan kode etik profesi itu tidak terjadi. Ya, kemudian yang kedua, ya, wajib meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah, itu intinya. Terus yang ketiga, memperkuat anggota profesi untuk mewakili ya penampilan profesi secara baik di masyarakat. Ya, jadi cerminan seorang profesi rekam medis. Nah, itu. Ya. Ini juga pasal 4 ya, masih di bab 4, menyerahkan jabatan kedudukan dalam satu posisi dalam organisasi secara terhormat kepada pejabat yang baru dipilihnya. Ini misalnya penyerahan jabatan, Anda sudah menduduki jabatan misalnya kepala rekam medis rawat inap misalnya ya. Sudah menduduki, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, masa jabatan Anda sudah 5 tahun maka diganti lagi. Nah, jadi setiap 5 tahun diganti misalnya. Itu ya. Maka Anda menyerahkan jabatan atau Anda sebagai ketua DPC ya tingkat kabupaten ya sebagai ketua permiki masa jabatan Anda sudah berakhir maka diserahkan jabatan ke yang terpilih itu ya. Dalam organisasi seperti itu. Ya, kemudian bab 5 ya pasal 5 ini secara jujur memberikan informasi tentang identitas diri, kredensi profesi, pendidikan dan pengalaman serta ya rangkapan minat dalam setiap pengadaan perjanjian kerja atau pemberitahuan yang berkaitan. Nah, ini adalah Anda secara jujur, akuntabel ya memberikan informasi tentang identitas diri ya, jangan ditutup-tutupi terkait dengan profesi keanggotaan ya.
Kemudian juga harus menjalin hubungan yang baik dengan organisasi pemerintah dan organisasi profesi lainnya. Ya, jadi harus bekerja sama yang profesional. Ya, jangan sampai nanti ya seorang rekam medis melakukan praktek buka aborsi. Nah, itu kan tidak sesuai. Ya, itu tidak boleh. Ya, jadi Anda di luar etika profesi atau profesi Anda. Ya, seharusnya ya melakukan ya pencatatan ya terkait dengan dokumen rekam medis. Nah, itu salah satunya. Ya. Kemudian yang keenam, kewajiban terhadap diri sendiri ya. Setiap pelaksana atau profesi rekam medis harus selalu menjaga kesehatan dirinya agar dapat bekerja secara baik. Jangan sampai Anda sakit-sakitan. Ya, sudah bekerja di rumah sakit, kena terpapar penyakit, sakit-sakitan. Nah, itu ya harus dijaga. Ya. Itu adalah sebagai kewajiban diri sendiri. Menjaga kesehatan itu yang paling penting. Ya, kalau Anda tidak sehat, maka dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien itu tidak semangat, tidak profesional jadinya. Ya. Kenapa? Anda mencatat identitasnya, aduh kambuh sakitnya. Nah, itu tidak profesional juga. Ya, kenapa? Karena sakit itu tadi. Ya, oleh sebab itu, ya dalam menjaga kesehatan diri, ya maka benar-benar ya harus memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, kalau sudah sehat, ya maka dalam memberikan pelayanan itu juga akan profesional. Jangan sampai tidak sehat. Nah itu. Ya, kemudian setiap pelaksana atau profesi rekam medis dan informasi kesehatan harus mengikuti sesuai dengan perkembangan rekam medis. Ya, jangan sampai nanti Anda ketinggalan terkait dengan informasi kesehatan, ya, atau informasi dari rekam medis itu. Jadi harus menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau pada saat ini sudah menggunakan teknologi, ya, contohnya saja pasiennya mau melakukan pendaftaran tidak perlu dicatat secara manual lagi, tetapi ya sudah secara komputerisasi atau secara online. Ya, dia mengisi identitasnya, alamat dan seterusnya. Nah, itu kan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Ya. Penutup ya. Setiap pelaksana dan profesi perekam medis informasi kesehatan wajib menghayati dan mengamalkan kode etik profesi rekam medis dan informasi kesehatan demi pengabdian yang tulus dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, ini adalah penutup dalam tertuang pada pasal 7. Ya. Oke, maka ya berakhir materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan terkait dengan kode etik, perekam medis dan informasi kesehatan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya enggak? Enggak ada ya? Jadi udah paham ya? Tidak ada, Pak. Oke, bagus ya. Mudah-mudahan materi kita pada pagi hari ini terkait dengan etika profesi rekam medis ya dapat diamalkan nantinya ya terkait dengan keilmuan ya profesi rekam medis itu sendiri ya supaya ini benar-benar ya Anda terapkan dan Anda amalkan ya bahwa keilmuan rekam medis ini benar-benar sesuai dengan ya profesi dan etika rekam medis itu sendiri. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka ya pada pertemuan pada pagi hari ini ya kita akhiri ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.